Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Halmi dari kelas PTIKB dengan NIM 200209501005. Saya akan membawakan materi sinkronisasi proses dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Pertama, kita akan membahas latar belakang. Proses-proses yang kongruen adalah proses-proses lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses-proses ini dapat sepenuhnya tak bergantung dengan yang lainnya, tetapi dapat juga saling berinteraksi. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Proses-proses yang melakukan akses secara kongruen pada data yang digunakan bersama-sama menyebabkan data tidak konsisten atau inconsistent. Agar data konsisten dibutuhkan mekanisme untuk menjamin eksekusi yang berurutan pada proses-proses yang bekerja sama. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan critical section. Suatu sistem terdiri dari n proses di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Masing-masing proses mempunyai sebuah kode segmen yang disebut dengan critical section, di mana proses memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah sebuah tabel, menulis file, dan lain sebagainya. Sebuah solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, mutual exclusion, yang kedua, progress, dan yang ketiga, bounded waiting. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu apabila proses P menjalankan critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section. Kemudian progress, apabila tidak ada proses yang menjalankan critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section-nya, maka hanya proses-proses itu yang tidak diproses di dalam daerah pengingat atau reminder dapat ikut berpartisipasi di dalam keputusan proses mana yang akan memasuki critical section selanjutnya, dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tiba-tiba. Kemudian bounded waiting, yaitu terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section-nya dan sebelum permintaan dikabulkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perangkat keras sinkronisasi. Perancang perangkat keras yang menyediakan instruksi-instruksi atomik yang tak dapat diinterupsi. Instruksi dilaksanakan sampai selesai. Instruksi ini biasanya dilaksanakan dengan cara mengunci bus, sehingga pemroses-pemroses lain tak dapat menggunakan bus. Pemroses yang mengunci bus dengan leluasa membaca dan atau memodifikasi suatu lokasi memori. Beragam instruksi mesin disediakan oleh perancang pemroses guna membantu implementasi mutual exclusion. Di antara instruksi-instruksi tersebut adalah TSL atau Test and Set Lock, kemudian TAS atau TS, Test and Set. Digunakan IBM S/360, keluarga Motorola M68000, dan lain-lain. Kemudian CS atau Compare and Set, digunakan IBM 370 series. Yang terakhir Exchange atau XCHG, digunakan Intel X86. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan semaphore. Semaphore adalah pendekatan yang dikemukakan Dijkstra, yaitu dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai dengan kebutuhannya. Variabel khusus untuk penandaan ini disebut semaphore. Semaphore adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan basi waiting. Semaphore S berupa variabel integer. Semaphore hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang tak dapat diinterupsi sampai kode selesai. Selanjutnya kita akan membahas contoh sinkronisasi. Yang pertama adalah sinkronisasi pada Solaris 2. Pada Solaris 2, sinkronisasi diimplementasikan dengan menggunakan beberapa kunci untuk mendukung sistem multitasking, multithreading, termasuk thread real-time, dan multiprocessing. Solaris 2 menggunakan adaptive mutex untuk efisiensi sistem pada saat proteksi data dari kode segmen yang pendek. Selain itu juga menggunakan variabel kondisi dan kunci reader-writer apabila kode segmen lebih panjang memerlukan akses ke data.
Solaris 2 juga menggunakan turnstile untuk mengurutkan daftar thread yang menunggu untuk memperoleh baik adaptive mutex atau kunci reader writer. Kemudian yang terakhir adalah sinkronisasi pada Windows 2000. Implementasi sinkronisasi pada Windows 2000 menggunakan interrupt mask untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor, sedangkan ada sistem multiprosesor menggunakan spin lock. Selain itu, Windows 2000 juga menyediakan dispatcher, objek yang berfungsi sebagai mutual exclusion dan semaphore. Dispatcher objek juga menyediakan event yang berfungsi sebagai variabel kondisi. Itu dia tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.